I was born 87 years ago. For 65 years I've ruled as Tamriel's emperor. But for all these years, I've never been the ruler of my own dreams. I have seen the gates of oblivion, beyond which no waking eye may see. Behold, in darkness, a doom sweeps the land. This is the 27th of last seed, the year of Akatosh 433. These are the closing days of the third era and the final hours of my life. Kalau kita bicara soal main karakter atau player karakter, yang ada di imajinasi kita adalah seorang pahlawan yang terpilih oleh takdir untuk menyelamatkan dunia. Ambil contoh Last Dragonborn. Ia ditakdirkan untuk lahir dengan jiwa naga dan mengalahkan Alduin untuk menghentikan akhir dunia. Tapi di game The Elder Scrolls IV Oblivion, main karakter kita sedikit berbeda. Meskipun dipengaruhi takdir, kita bukanlah sang pahlawan terpilih yang akhirnya mengalahkan raja terakhir dan menyelamatkan dunia. Kita malah menjadi orang yang membantu si pahlawan yang terpilih ini. Di sini kita sedikit merasa seperti side character. Tapi itu untuk main quest saja, sementara di DLC kita bersinar sebagai sang pahlawan yang mengalahkan raja terakhir. Pada episode kali ini kita akan membahas perjalanan Hero of Kvatch, di mana ia berjuang dari nol, from zero to hero. Kita akan bahas mulai dari karakter si Hero of Kvatch itu sendiri, perjalanannya menghentikan Oblivion Crisis, bagaimana ia mengalahkan Umaril, sampai ia berubah menjadi Daedric Prince Sheogorath. Seperti main karakter Elder Scrolls pada umumnya, di Hero of Kvatch tidak memiliki latar belakang yang jelas. Ras, jenis kelamin, dan penampilannya tergantung dari kita sebagai player. Begitu juga latar belakangnya. Semua bisa masuk ke headcanon masing-masing orang. Tetapi Bethesda mengeluarkan beberapa promotional art atau media yang menggambarkan wujud Hero of Kvatch, sama seperti The Last Dragonborn dalam trailer Skyrim maupun media lainnya. Bethesda menunjukkan 7 penampilan berbeda untuk The Hero of Kvatch. Ditetapkan bahwa ia adalah seorang laki-laki ras imperial. Wujud pertamanya, ia mengenakan pakaian penjara Imperial City Prison. Setelah bebas dari penjara, ia mengenakan full set armor Imperial Legion, yang biasa digunakan oleh Imperial Guard di Cyrodiil. Wujud kedua, ia mengenakan full set armor baja atau steel armor. Wujud ketiga, ia mengenakan armor penjaga kota Kvatch, dengan simbol kota Kvatch di dadanya. Wujud keempat, ia mengenakan armor dan katana blades. Wujud kelima, ia mengenakan armor Champion of Cyrodiil, atau Imperial Dragon Armor, setelah ia berhasil menghentikan Oblivion Crisis. Wujud keenam, ia mengenakan armor Divine Crusader saat ia bertarung melawan Umaril the Unfeathered. Terakhir, ia mengenakan pakaian Mad God atau Sheogorath Regalia setelah ia menjadi Daedric Prince Sheogorath. Dalam pertarungan, ia menggunakan sebuah pedang, biasanya juga dibarengi oleh sebuah perisai. Itu tadi wujudnya secara default ya, tentu saja setiap orang punya wujud yang berbeda-beda untuk The Hero of Kvatch yang mereka mainkan. Latar belakang The Hero of Kvatch juga tidak terlalu jelas. Kita hanya mengetahui bahwa ia pernah melakukan tindak kriminalitas, sehingga ia dipenjara di Imperial City Prison, di mana game dimulai. Kita mengetahui ada 2 nenek moyang di Hero of Kvatch, yaitu Greywyn Blenwith dan Taris Rendil. Greywyn Blenwith adalah seorang vampir yang menjadi bagian Dark Brotherhood. Kita pernah bahas di episode tentang Dark Brotherhood dan episode tentang vampir. Ia berusaha mengkhianati Dark Brotherhood dengan membentuk kelompok vampir bernama Crimson Scars. Usahanya ini berhasil digagalkan. Setelah mengkhianati Dark Brotherhood, ia diasingkan. Ia mencoba untuk berdoa kepada Night Mother tetapi tidak diterima.
Sampai akhirnya ia diberitahu oleh Dark Brotherhood bahwa untuk menebus dosanya kepada Sithis, ia diperintahkan untuk mengobati vampirismenya. Ia bersama sisa Crimson Scars kemudian pergi ke Deepscorn Hollow, sebuah markas bawah tanah di mana ia meneliti tentang Purge Blood Salt untuk menyembuhkan vampirismenya. Sebelum berhasil menyiapkan ritual penyembuhan vampirismenya, ia meninggal pada tahun 433 di masa Third Era, tahun yang sama dengan Oblivion Crisis. Ada yang bilang bahwa ia dibunuh oleh Dark Brotherhood. Beberapa waktu sebelum ia meninggal, ia berniat mewariskan Deepscorn Hollow kepada keturunannya. Ia kemudian melacak keturunannya hingga menemukan The Hero of Kvatch. Ia memerintahkan seorang Breton bernama Rowley Earthwolf untuk menyampaikan surat warisannya kepada Hero of Kvatch ketika ia sudah meninggal dan membantunya untuk menetap di Deepscorn Hollow. Kemudian ada Taris Rendil. Taris Rendil adalah seorang penyihir yang pernah menjadi Archmage atau pemimpin Mages Guild di Cyrodiil. Ia awalnya tinggal di Arcane University di Imperial City. Ia merasa tidak puas tinggal di sana karena ia tidak bisa melakukan penelitiannya dengan leluasa. Akhirnya, ia memutuskan untuk membangun sebuah menara bernama Frostcrag Spire. Menara ini dilengkapi dengan berbagai peralatan dan perlengkapan sihir. Ia bekerja sama dengan seorang ahli alkemi legendaris bernama Sinderion untuk menyiapkan alchemy lab di menara ini. Sebelum ia meninggal, ia menyerahkan barang-barangnya kepada seseorang bernama Aurelin Wei di Imperial City dan berencana untuk mewariskan menara ini kepada keturunannya. Ia melacak keturunannya sampai menemukan Hero of Kvatch. Setelah itu, ia menuliskan surat wasiatnya dan diberikan kepada Hero of Kvatch. Kemudian, Hero of Kvatch membeli kembali barang-barang milik Taris Rendil yang ia berikan kepada Aurelin Wei dan mempelajari cara menggunakan menara Frostcrag Spire. Main quest di game The Elder Scrolls IV Oblivion menceritakan tentang kejadian bernama Oblivion Crisis. Dalam kejadian ini, Daedric Prince Myrons Dagon berusaha untuk menguasai Nirn dengan cara membuka portal bernama Oblivion Gate yang menghubungkan Nirn dengan Plane Oblivion miliknya yang bernama Deadlands. Dalam menjalankan rencananya, Myrons Dagon dibantu oleh para penyembahnya yang membentuk sekte bernama Mythic Dawn. Sekte ini memulai rencana mereka dengan cara membunuh Kaisar Uriel VII ke-7 dan seluruh keturunannya. Dengan begitu, tidak ada yang duduk di takhta Ruby Throne, tidak ada yang mengenakan Amulet of Kings, dan Dragonfires tidak ada yang menyalakan. Ketika itu, penghalang antara Mundus dan Oblivion menjadi melemah, sehingga Myrons Dagon bisa dengan leluasa membuka portalnya di Nirn. Cerita dimulai ketika para anggota Mythic Dawn menyusup ke Imperial City dan berusaha membunuh Uriel VII ke-7 dan semua anggota keluarganya. Pada saat itu, The Hero of Kvatch ditahan di Imperial City Prison untuk sebuah tindak kriminal yang tidak disebutkan. Di sini, ia bertemu dengan seorang Dunmer yang cukup menyebalkan. Namanya adalah Velen-Wrath. Ia menghina dan mengejek The Hero of Kvatch, mengatakan bahwa ia akan membusuk di penjara ini untuk selamanya. Beberapa saat kemudian, Uriel VII ke-7 dan beberapa anggota Blades datang menghampiri sel tahanan Hero of Kvatch. Ternyata, sel ini dibuat khusus untuk jalur kabur rahasia dan seharusnya kosong. Entah kenapa Hero of Kvatch ditahan di sel ini. Blades memerintahkan Hero of Kvatch untuk menjaga jarak dari sang kaisar. Tetapi, Uriel malah menghampiri Hero of Kvatch dan mengatakan bahwa ia pernah melihat wajah Hero of Kvatch di dalam mimpinya. Ia merasakan ada yang spesial dalam diri Hero of Kvatch dan percaya bahwa ia ditempatkan di sel ini atas berkat takdir dari Nine Divines. Uriel kemudian memaafkan tindak kriminal Hero of Kvatch dan membiarkannya bebas, mengizinkannya untuk mengikutinya keluar melalui jalan rahasia. Tetapi, para Blades tetap memerintahkan Hero of Kvatch untuk menjaga jaraknya sembari mengikuti mereka. Hero of Kvatch mengikuti Uriel dan para Blades menyusuri jalan rahasia ini sambil melawan beberapa assassin dari Mythic Dawn yang mengejar Uriel. Saat mendekati pintu keluar, rombongan Uriel dijebak oleh Mythic Dawn. Hero of Kvatch kemudian diperintahkan untuk tetap berada di sisi sang kaisar untuk melindunginya, sembari para Blades melawan para assassin yang datang. Tetapi pada saat itu Uriel berhasil dibunuh. Sebelum meninggal, Uriel menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada Hero of Kvatch, mengatakan bahwa ia memiliki seorang anak yang ia sembunyikan di Cyrodiil dan masih ada harapan bagi garis keturunan Septim. Uriel kemudian menyerahkan Amulet of Kings kepada Hero of Kvatch dan meminta tolong kepadanya untuk mengantarkan kalung tersebut kepada seorang Grandmaster atau pemimpin Blades bernama Joffrey, karena hanya dia yang tahu di mana anak rahasia Uriel disembunyikan. Ia juga berpesan bahwa Hero of Kvatch harus menutup rapat Rahang Oblivion atau Jaws of Oblivion. Rahang Oblivion yang dimaksud ini adalah portal ke Oblivion. Hero of Kvatch dan sisa anggota Blades kemudian menghabisi para assassin ini. Setelah itu mereka menghampiri tubuh Uriel. Baurus, seorang Kapten Blades, marah dan menyesal karena tidak bisa melindungi sang kaisar. Hero of Kvatch kemudian menyampaikan pesan terakhir Uriel kepada Baurus. Setelah mendengar hal ini, Baurus jadi sedikit tenang karena masih ada harapan untuk melindungi garis keturunan sang kaisar. Baurus meminta Hero of Kvatch untuk terus melanjutkan perjalanannya keluar dan menemui Joffrey. Sementara ia menjaga tubuh sang kaisar dan memastikan tidak ada assassin dari Mythic Dawn yang mengikuti Hero of Kvatch.
Setelah keluar dari Imperial City Prison, Hero of Kvatch langsung bergegas ke sebuah kampung kecil di dekat kota Korol bernama Waynon Priory di mana Joffrey berada. Hero of Kvatch langsung menghampiri Joffrey dan menyampaikan kabar kematian sang kaisar serta menyerahkan Amulet of Kings kepadanya. Joffrey kemudian menjelaskan tentang ancaman dari Mehrunes Dagon dan sekte Mythic Dawn. Ia menjelaskan bahwa untuk menghentikan ancaman dari mereka, kita perlu seorang kaisar dari garis keturunan Septim yang bisa mengenakan Amulet of Kings dan menyalakan Dragon's Fire. Joffrey kemudian menjelaskan kepada Hero of Kvatch tentang Martin Septim, anak dari Uriel Septim ke-7 yang disembunyikan oleh Joffrey di kota Kvatch. Martin sendiri tidak mengetahui bahwa dirinya adalah anak dari sang kaisar, maka Hero of Kvatch harus menjelaskan hal tersebut secara hati-hati kepada Martin agar ia percaya dan mau bekerja sama memenuhi takdirnya. Hero of Kvatch langsung pergi ke kota Kvatch untuk menjemput Martin, tetapi ia sudah terlambat karena di sana telah terbuka sebuah gerbang Oblivion. Dari gerbang ini datang berbagai spesies daerah milik Mehrunes Dagon yang menghancurkan dan memporak-porandakan kota Kvatch. Hero of Kvatch tidak bisa masuk ke dalam kota karena gerbang Oblivion ini terbuka tepat di depan gerbang kota. Untuk itu, Hero of Kvatch menghampiri seorang kapten penjaga kota Kvatch bernama Savlian Mathios. Hero of Kvatch bertanya terkait Martin kepada Savlian. Diketahui bahwa Martin adalah seorang pendeta untuk gereja Akatosh di Kvatch. Savlian juga menjelaskan bahwa untuk masuk ke dalam kota, mereka perlu menutup gerbang Oblivion ini terlebih dahulu. Hero of Kvatch kemudian menawarkan bantuannya untuk masuk ke dalam gerbang Oblivion ini dan mencoba menutupnya dari dalam. Savlian menerima tawaran ini dengan senang hati. Sementara Savlian dan para tentara Kvatch melawan Daedra yang keluar dari gerbang, Hero of Kvatch masuk ke dalam. Gerbang ini membawanya ke Deadlands, Plain Oblivion milik Mehrunes Dagon. Di dalam, Hero of Kvatch melawan berbagai spesies Daedra mulai dari Scamp, Clanfear, sampai Dremora. Ia juga menemukan beberapa tentara Kvatch yang terbawa ke dalam gerbang. Salah satu tentara yang ia temui adalah Menian Gonel, yang pada saat itu dikurung oleh seorang Dremora. Setelah mengalahkan Dremora ini, Menian menjelaskan kepada Hero of Kvatch bahwa untuk menutup gerbang Oblivion ini, ia harus menemukan sebuah sigil stone yang terhubung dengan gerbang tersebut. Ketika sigil stone ini diambil dari mesinnya, maka gerbang akan tertutup. Menian bersikeras bahwa Hero of Kvatch segera bergegas menemukan sigil stone dan tidak perlu repot-repot menyelamatkannya. Hero of Kvatch menuruti permintaan Menian dan terus menjelajahi wilayah tersebut untuk menemukan sigil stone. Setelah melalui berbagai rintangan dan membunuh beberapa Daedra, Hero of Kvatch menemukan sigil stone yang dicari dan mengambilnya. Setelah sigil stone ini diambil, Hero of Kvatch dan para tentara yang ia selamatkan dibawa keluar dari gerbang, dan gerbang tersebut berhasil ditutup. Setelah kembali ke Nirn, Hero of Kvatch bersama para tentara Kvatch langsung masuk ke kota dan melawan para Daedra yang menyerang kota tersebut. Mereka berhasil menghabisi para Daedra dan masuk ke gereja Akatosh. Di sana, mereka menemukan para tentara dan penduduk yang bersembunyi dari serangan Daedra. Di antara mereka adalah Brother Martin. Hero of Kvatch menjelaskan semuanya kepada Martin. Sulit bagi Martin untuk mempercayai hal ini, tetapi pada akhirnya ia percaya juga dan setuju untuk mengikuti Hero of Kvatch kembali ke Waynon Priory. Tetapi sebelum itu, Hero of Kvatch membantu para tentara Kvatch untuk menghabisi sisa-sisa Daedra yang menyerang kota. Di sana mereka mendapat bantuan dari tentara Imperial Legion yang sedang berpatroli di sekitar kota Kvatch. Mereka berhasil mengalahkan semua Daedra di sana dan menemukan bahwa Count atau wali kota Kvatch telah meninggal. Setelah pertarungan berakhir, Savlian Mathios memberikan armornya kepada Hero of Kvatch. Semenjak kejadian inilah, Hero of Kvatch mulai dikenal oleh banyak orang sebagai Hero of Kvatch. Setelah menyelamatkan Kvatch, Martin dan Hero of Kvatch kembali ke Waynon Priory untuk menemui Joffrey. Sesampainya di sana, mereka menemukan bahwa Waynon Priory sedang diserang oleh para asasin dari Mythic Dawn. Mereka berhasil membunuh para asasin ini dan menemui Joffrey. Sayangnya, di tengah pertarungan, Mythic Dawn berhasil mencuri Amulet of Kings yang disembunyikan oleh Joffrey. Jadi Martin belum bisa diangkat menjadi kaisar. Misi mereka sekarang adalah mengamankan Martin dan mencari Amulet of Kings. Joffrey menyarankan bahwa langkah selanjutnya adalah pergi ke Cloud Ruler Temple yang merupakan markas utama para Blades di Cyrodiil. Sesampainya di sana, para anggota Blades menyambut Martin Septim dengan penuh sukacita. Martin kemudian menyampaikan pidatonya sebagai calon kaisar dan berjanji bahwa ia akan berusaha memenuhi tugasnya dan takdirnya sebagai keturunan Septim. Walaupun ya, Martin masih agak ragu akan semua ini karena ia masih kaget setelah mengetahui fakta bahwa ia adalah keturunan Uriel Septim dan harus menggantikan ayahnya menjadi kaisar. Di sini, Hero of Kvatch ditawari oleh Joffrey untuk bergabung menjadi anggota Blades. Kita sebagai player bisa menerima atau menolak tawarannya. Setelah berhasil mengamankan Martin, sekarang fokus mereka adalah melacak Amulet of Kings. Joffrey kemudian meminta Hero of Kvatch untuk menemui Baurus di Imperial City. Selama beberapa waktu belakangan ini, Baurus telah menyelidiki tentang sekte Mythic Dawn dan berusaha menemukan tempat persembunyian mereka. Hero of Kvatch menemui Baurus di sebuah bar di Imperial City. Di sana, Baurus senang bisa bertemu lagi dengan Hero of Kvatch dan menyampaikan semua intel yang telah ia dapatkan.
Selama berbicara, Baurus menyampaikan bahwa mereka sedang diamati oleh seseorang. Baurus kemudian memutuskan untuk berjalan ke dalam basement bar tersebut untuk melihat reaksi dari orang yang mengamati mereka ini. Benar saja, mereka diikuti oleh seseorang bernama Astaf Wirich. Di basement, Astaf langsung mengungkapkan identitasnya dan berusaha membunuh Baurus dan Hero of Kvatch. Tentu saja, Astaf langsung dihabisi oleh duo sejoli ini. Baurus menemukan sebuah buku yang dibawa oleh Astaf. Buku ini berjudul Mythic Dawn Commentaries 1. Baurus menyarankan Hero of Kvatch untuk membawa buku ini ke Arcane University dan menemui seorang spesialis sekte Daedra bernama Tarmina untuk menginspeksi buku yang mereka temukan ini. Hero of Kvatch pergi ke Arcane University dan menemui Tarmina, kemudian menunjukkan buku yang mereka temukan. Tarmina menjelaskan kepada Hero of Kvatch tentang Mythic Dawn, bahwa mereka adalah penyembah Mehrunes-Dagon yang dipimpin oleh seorang penyihir bernama Mangkar Camoran. Mangkar Camoran ini adalah orang yang menulis buku Mythic Dawn Commentaries. Judul asli buku ini adalah Commentaries on the Mysterium Xerxes yang terdiri dari 4 volume. Buku ini adalah tafsir dari kitab Mysterium Xerxes milik Mehrunes-Dagon. Tarmina memberikan Hero of Kvatch volume kedua dari buku ini. Tapi, volume ketiga dan 4 sangat sulit untuk didapatkan. Tarmina menyarankan Hero of Kvatch untuk mengunjungi toko buku bernama First Edition di Imperial City dan menemui pemiliknya yang bernama Phintias. Sesampainya di toko First Edition, Hero of Kvatch menanyakan Phintias terkait volume ketiga dan keempat dari buku Commentaries on the Mysterium Xerxes. Phintias menjelaskan bahwa volume ketiga dan keempat ini sangat langka dan hanya bisa didapatkan apabila seseorang bergabung dengan Mythic Dawn atau memiliki koneksi dengan anggota Mythic Dawn. Ia memiliki volume ketiga, tetapi sudah dipesan oleh kolektor bernama Gwinas. Saat Gwinas datang ke First Edition dan mengambil volume ketiga, Hero of Kvatch menghampiri Gwinas dan memintanya untuk menyerahkan buku ini. Gwinas awalnya enggan memberikannya, tetapi setelah menjelaskan bahwa Mythic Dawn bertanggung jawab atas kematian sang kaisar, dan buku ini adalah satu-satunya cara untuk melacak mereka, Gwinas jadi takut dan akhirnya memutuskan untuk menyerahkan buku tersebut kepada Hero of Kvatch. Gwinas juga memberikan info kepada Hero of Kvatch bahwa volume terakhir, volume keempat, hanya bisa didapatkan dari seorang anggota Mythic Dawn. Gwinas juga menjelaskan bahwa ia telah membuat perjanjian dengan seorang anggota Mythic Dawn untuk bertemu dengan niatan mendapatkan buku tersebut dan mempelajari tentang Mythic Dawn lebih dalam. Gwinas membiarkan Hero of Kvatch untuk menggantikan posisinya dan bertemu dengan anggota ini demi mendapatkan volume keempat. Hero of Kvatch kemudian kembali ke Baurus dan menyampaikan info yang ia dapatkan. Baurus kemudian menemani Hero of Kvatch untuk pergi ke lokasi pertemuan ini dan bertemu dengan anggota Mythic Dawn yang dibicarakan oleh Gwinas. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi di sini. Entah Baurus atau Hero of Kvatch yang menemui si anggota Mythic Dawn. Oke, kita ambil satu kemungkinan. Baurus bersembunyi sementara Hero of Kvatch duduk di sebuah kursi yang disediakan di tempat itu. Beberapa saat kemudian, seorang anggota Mythic Dawn bernama Raven Camoran datang menghampiri Hero of Kvatch. Saat Raven sedang berbicara dengan Hero of Kvatch, Baurus ketahuan oleh para anggota Mythic Dawn lainnya dan akhirnya mereka diserang. Setelah Hero of Kvatch dan Baurus berhasil membunuh para assassin dan Raven Camoran, mereka mengambil volume keempat dari tubuh Raven. Hero of Kvatch membawa volume ketiga dan keempat ke Tarmina untuk diselidiki lebih lanjut. Tarmina menemukan bahwa kunci untuk menemukan Mythic Dawn ada pada huruf pertama dari setiap paragraf dalam buku ini. Jika disusun, huruf-huruf ini akan membentuk kalimat Green Emperor Way, where tower touches midday sun. Dari kalimat ini, mereka menarik kesimpulan. Green Emperor Way adalah sebuah distrik di bagian tengah Imperial City. Where the tower touches midday sun, menandakan waktu di mana matahari berada tepat di atas White Gold Tower. Dengan informasi ini, Hero of Kvatch pergi ke distrik Green Emperor Way pada waktu yang tepat. Salah satu makam yang ada di distrik tersebut bereaksi dan muncul sebuah ukiran yang menyala. Ukiran ini membentuk simbol Mythic Dawn dan peta Cyrodiil. Pada peta tersebut ada sebuah tanda yang menunjukkan lokasi markas besar Mythic Dawn. Hero of Kvatch kemudian pergi ke markas Mythic Dawn. Di sana ia dianggap sebagai calon anggota Mythic Dawn yang berhasil memecahkan kode dalam buku Commentaries on the Mysterium Xerxes. Kita bisa memutuskan untuk menyusup dan menyamar sebagai calon anggota, atau langsung merusuh di markas ini dan membunuh para anggota Mythic Dawn. Anggaplah Hero of Kvatch menyusup. Ia disambut oleh seorang anggota Mythic Dawn bernama Harrow. Di sana, Harrow meminta Hero of Kvatch untuk menyerahkan semua barang-barangnya sebelum masuk ke dalam. Hero of Kvatch setuju dan mengikuti Harrow ke dalam markas. Di sana, ia diantar ke sebuah upacara yang dipimpin oleh Mangkar Camoran. Di sana, Mangkar menyampaikan pidato tentang rencana Mehrunes-Dagon untuk datang ke Tamriel dan menjanjikan para anggota Mythic Dawn kehidupan yang abadi di alam Paradise miliknya. Setelah menyampaikan pidatonya, Mangkar membuka portal dan kembali ke Paradise dengan membawa Amulet of Kings. Tetapi ia meninggalkan kitab Mysterium Xerxes di markas. Hero of Kvatch kemudian dikenalkan kepada Ruma Camoran yang merupakan anak dari Mangkar Camoran. Ruma memerintahkan Hero of Kvatch untuk menjalankan ritual anggota baru dengan cara membunuh seseorang di altar pengorbanan. Disinilah Hero of Kvatch membongkar penyamarannya dan mencuri Mysterium Xerxes.
Para anggota Mythic Dawn langsung menyerang Hero of Kvatch. Tetapi Hero of Kvatch berhasil membantai habis mereka dan keluar dari markas tersebut. Hero of Kvatch kembali ke Cloud Ruler Temple dengan membawa Mysterium Xerxes. Ia menyerahkan kitab tersebut kepada Martin. Ia percaya bahwa buku ini adalah kunci untuk menemukan Mangkar Camoran. Selagi Martin mempelajari dan menyelidiki Mysterium Xerxes, Geoffrey menginformasikan kepada Hero of Kvatch bahwa ada laporan tentang mata-mata yang sedang memantau Cloud Ruler Temple. Geoffrey memerintahkan Hero of Kvatch untuk menyelidiki lebih dalam tentang mata-mata ini. Hero of Kvatch menemukan 2 orang mata-mata bernama Saveri Faram dan Giarl di dekat Cloud Ruler Temple. Setelah membunuh mereka, Hero of Kvatch menemukan sebuah kunci yang dipercaya mengarah ke sebuah rumah di kota Bruma yang memang lokasinya dekat dengan Cloud Ruler Temple. Hero of Kvatch pergi ke kota Bruma dan menemui kapten tentara mereka bernama Kapten Bird. Ia menjelaskan tentang situasi mata-mata ini dan meminta izin kepada Kapten Bird untuk menggeledah salah satu rumah di Bruma yang dipercaya merupakan tempat persembunyian Mythic Dawn. Di dalam rumah ini ditemukan sebuah surat perintah yang menyatakan bahwa Mythic Dawn sedang memantau Cloud Ruler Temple dan berencana untuk membuka gerbang Oblivion di depan kota Bruma dan melancarkan serangan mereka. Hero of Kvatch kembali ke Cloud Ruler Temple dan menyampaikan temuannya kepada Geoffrey. Setelah itu, Hero of Kvatch menghampiri Martin untuk menerima perintah selanjutnya. Martin menemukan cara untuk membuka portal ke alam paradise milik Mangkar Camoran. Untuk itu, ia membutuhkan beberapa komponen. Komponen pertama adalah darah dari Daedric Prince yang bisa didapatkan melalui sebuah Daedric Artifact. Hero of Kvatch kemudian berkelana untuk mencari sebuah Daedric Artifact. Kita dibebaskan untuk mencari Daedric Artifact manapun dengan cara menghampiri kuil salah satu Daedric Prince dan menjalankan misi mereka. Setelah mendapatkan sebuah Daedric Artifact, Hero of Kvatch menyerahkannya kepada Martin. Sebelum melanjutkan rencana untuk membuka portal ke Paradise, Martin memerintahkan Hero of Kvatch untuk menemui Geoffrey. Selagi Hero of Kvatch mencari Daedric Artifact, sebuah gerbang Oblivion telah terbuka di luar kota Bruma. Geoffrey meminta Hero of Kvatch untuk membantu para tentara Bruma memukul mundur invasi tersebut dan menutup gerbang Oblivion ini. Seperti biasa, Hero of Kvatch masuk ke dalam gerbang Oblivion. Kali ini dengan membawa beberapa tentara Bruma bersama Kapten Bird untuk mengajari mereka cara menutup gerbang Oblivion. Mereka menemukan sigil stone dan menutup gerbang tersebut. Setelah berhasil menutup gerbang di Bruma, Geoffrey meminta tolong sekali lagi kepada Hero of Kvatch. Ia menjelaskan bahwa akan ada serangan besar-besaran di kota Bruma. Untuk menghadapi hal ini, Bruma membutuhkan bantuan tentara dari semua kota di Cyrodiil. Geoffrey meminta tolong kepada Hero of Kvatch untuk pergi ke 6 kota di Cyrodiil dan meminta bantuan kepada mereka. Di setiap kota yang didatangi oleh Hero of Kvatch ada sebuah Oblivion Gate yang terbuka di dekat kota tersebut. Para Count atau Wali Kota akan menolak untuk memberikan bantuan sebelum Hero of Kvatch berhasil menutup gerbang Oblivion di dekat kota mereka. Tentu saja sangat easy bagi Hero of Kvatch untuk masuk, menghabisi para Daedra dan menutup gerbang Oblivion ini. Pada akhirnya, Hero of Kvatch berhasil mendapatkan dukungan dari semua kota di Cyrodiil, kecuali Imperial City. Hero of Kvatch kembali ke Cloud Ruler Temple untuk menerima perintah selanjutnya dari Martin. Martin menjelaskan bahwa item selanjutnya yang dibutuhkan untuk membuka portal ke Paradise adalah darah dari seorang Divine. Martin menyarankan untuk mengambil darah dari Tiber Septim, yang statusnya sekarang adalah Divine. Darah Tiber Septim ini bisa mereka dapatkan dari baju zirahnya. Hero of Kvatch kemudian pergi ke benteng Sengker Tor, di mana mereka bisa menemukan armor milik Tiber Septim. Di sana, Hero of Kvatch menemui berbagai arwah dan kerangka para Blades kuno yang bangkit untuk melindungi benteng tersebut. Salah satu arwah Blades bernama Rielus berbicara kepada Hero of Kvatch. Ia menjelaskan bahwa di benteng ini ada 4 anggota Blades yang diperintahkan oleh Tiber Septim untuk menyelidiki sebuah anomali. Mereka berempat menemukan keberadaan dan pengaruh Underking di benteng tersebut. Kemudian mereka dikutuk oleh Underking untuk menjaga benteng ini selama-lamanya. Rielus meminta Hero of Kvatch untuk mengalahkan mayat dari para Blades ini dan membebaskan arwah mereka dari kutukan Underking. Setelah berhasil mengalahkan 4 Blades tadi, kutukan dan sihir Underking berhasil diangkat, sehingga Hero of Kvatch bisa dengan mudah memasuki ruang makam di sana dan mengambil armor milik Tiber Septim. Hero of Kvatch kemudian menyerahkan armor ini kepada Martin. Martin kemudian menjelaskan kepada Hero of Kvatch bahwa item selanjutnya yang dibutuhkan adalah sebuah Great Welkin Stone yang merupakan artefak khas dari Elf Eilith. Martin memerintahkan Hero of Kvatch untuk pergi ke sebuah reruntuhan Eilith bernama Miskarkan, di mana ia bisa menemukan sebuah Great Welkin Stone. Di sana, Hero of Kvatch melawan berbagai mayat hidup Eilith. Ia kemudian menemukan Great Welkin Stone yang ia cari. Setelah mendapatkan Great Welkin Stone ini, Raja dari Miskarkan yang saat itu berwujud Lich menyerang Hero of Kvatch. Ia tentunya berhasil mengalahkan Lich ini. Hero of Kvatch kemudian menyerahkan Welkin Stone tersebut kepada Martin. Setelah menyerahkan Welkin Stone, Martin menjelaskan bahwa item terakhir yang dibutuhkan adalah sebuah Great Sigil Stone. Untuk mendapatkan Great Sigil Stone ini, mereka tidak bisa hanya masuk ke gerbang Oblivion biasa.
Mereka harus masuk ke gerbang Oblivion dengan ukuran yang lebih besar dari biasanya. Berhubung mereka sudah mendapatkan intel bahwa akan ada invasi besar-besaran ke Bruma, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari Great Sigilstone. Hero of Kvatch pergi ke Bruma, di mana para tentara dari seluruh penjuru Cyrodiil berkumpul untuk menghadapi serangan dari Mehrunes Dagon. Pada saat itu, sebuah gerbang Oblivion telah terbuka di depan kota Bruma. Para tentara dan anggota Blades dengan pimpinan dari Martin Septim menghadapi invasi ini di luar kota Bruma. Saat mereka menghadapi invasi ini, sebuah gerbang kedua terbuka. Kemudian diikuti oleh gerbang ketiga, dan muncul gerbang terakhir yang ukurannya lebih besar dari ketiga gerbang lainnya. Sementara Martin memimpin pertempuran di depan Bruma, Hero of Kvatch masuk ke gerbang Oblivion terbesar ini untuk mencari Great Sigilstone dan menutup gerbang tersebut. Dalam menutup gerbang besar ini, Hero of Kvatch harus bertindak cepat, karena Mehrunes Dagon mengirimkan sebuah mesin bernama Siege Crawler yang bisa digunakan untuk menghancurkan kota. Gerbang ini sedikit lebih sulit ditutup dari biasanya, karena memang wilayahnya yang sangat luas. Pada akhirnya, Hero of Kvatch berhasil menutup gerbang tersebut sebelum Siege Crawler tadi berhasil keluar sepenuhnya. Hero of Kvatch kembali ke Bruma dengan membawa sebuah Great Sigilstone. Martin mengajak Hero of Kvatch dan para Blades untuk kembali ke Cloud Ruler Temple dan memulai ritual mereka untuk membuka portal ke Paradise. Sementara itu, masyarakat Bruma bersorak-sorai atas keberhasilan mereka menghadapi invasi ini. Mereka bahkan membuat sebuah patung untuk menghormati Hero of Kvatch. Sesampainya di Cloud Ruler Temple, Martin memulai ritualnya dan berhasil membuka portal ke Paradise. Hero of Kvatch kemudian memasuki Paradise untuk mencari Amulet of Kings. Di sana, ia mendengar suara Mangkar Camoran berbicara kepadanya. Hero of Kvatch kemudian menjelajahi alam Paradise ini untuk mencari Mangkar Camoran. Ia melawan berbagai Daedra dan Dremora yang menghuni alam tersebut. Di tengah perjalanan, ia menemui seorang Dremora bernama Katutet. Ia tidak langsung menyerang Hero of Kvatch karena ia menghormati kekuatan dan kehebatan Hero of Kvatch. Ia membuat perjanjian dengan Hero of Kvatch. Apabila Hero of Kvatch mau menolongnya, Katutet akan memberikannya sebuah kunci yang bisa digunakan untuk mengakses jalan ke tempat Mangkar Camoran berada. Apabila Hero of Kvatch setuju, ia akan diminta untuk membebaskan seorang Sibilai bernama Anaxes, yang saat itu sedang terperangkap. Setelah menyelamatkan Anaxes, Katutet menepati janjinya dan memberikan kunci tadi. Atau Hero of Kvatch bisa langsung membunuh Katutet dan mengambil kuncinya secara paksa. Kunci ini berbentuk sebuah band atau gelang tangan, yang harus dikenakan apabila Hero of Kvatch ingin memasuki area selanjutnya dari Paradise ini. Ternyata setelah memasuki area tersebut, ia tidak bisa melepaskan gelang tangan ini, dan ia tidak bisa keluar apabila masih mengenakan gelang tangan ini. Ia terjebak, sampai akhirnya ia menemui seorang anggota Mythic Dawn bernama Eldamil. Eldamil mulai meragukan misi Mangkar Camoran dan ingin berkhianat. Eldamil kemudian membuat perjanjian dengan Hero of Kvatch. Ia berjanji akan membantunya keluar dari area tersebut apabila Hero of Kvatch berjanji akan membunuh Mangkar Camoran. Hero of Kvatch setuju, dan dengan bantuan Eldamil, ia berhasil menuju ke area selanjutnya. Hero of Kvatch bersama Eldamil terus menjelajahi Paradise sampai menemui istana bernama Karak Agayalor, di mana Mangkar Camoran bersembunyi. Di sana, Hero of Kvatch menemui Mangkar Camoran beserta anak-anaknya. Mereka pun bertarung. Anak-anak Mangkar Camoran tidak bisa mati sebelum Mangkar Camoran terbunuh, jadi Hero of Kvatch fokus bertarung melawan Mangkar Camoran. Pada akhirnya, Hero of Kvatch berhasil membunuh Mangkar Camoran dan mengambil Amulet of Kings. Saat Mangkar Camoran terbunuh, anak-anaknya langsung ikut meninggal, dan alam Paradise mulai runtuh. Ketika itu, Hero of Kvatch langsung dibawa keluar dari Paradise kembali ke Cloud Ruler Temple. Dengan Amulet of Kings, Martin Septim sudah siap diangkat menjadi kaisar dan menyalakan Dragon's Fire di Imperial City. Sesampainya di Imperial City, Martin pergi ke Imperial Palace dan menemui High Chancellor Okato, yang bisa dibilang merupakan seorang Perdana Menteri yang bekerja di bawah Kaisar dan akan menggantikan peran Kaisar ketika sang Kaisar sedang tidak ada. Saat Okato hendak menempatkan Martin sebagai Kaisar, seorang pembawa pesan masuk ke Imperial Palace dan mengatakan bahwa ada beberapa gerbang Oblivion yang terbuka di Imperial City. Beberapa Dremora pun sampai masuk ke Imperial Palace. Martin dengan kawalan dari Hero of Kvatch langsung bergegas menuju ke Temple of the One untuk menyalakan Dragon's Fire dan mencegah Mehrunes Dagon muncul di Nirn. Tetapi mereka sudah terlambat karena Mehrunes Dagon sudah muncul dan mulai menghancurkan Imperial City. Martin punya rencana terakhir yang ia sendiri tidak yakin akan bekerja. Tetapi Hero of Kvatch meyakinkannya untuk mencoba rencana ini. Mereka berdua pun pergi ke Temple of the One. Di sana Mehrunes Dagon menghancurkan kuil itu dan berusaha untuk menyerang Martin. Saat hendak diserang, Martin menggunakan Amulet of Kings untuk memanggil avatar Akatosh. Ia kemudian menjadi wadah avatar tersebut dan berubah menjadi naga emas. Naga ini bertarung melawan Mehrunes Dagon dan berhasil mengalahkannya. Setelah Mehrunes Dagon kalah, naga ini berubah menjadi patung. Martin Septim mengorbankan dirinya untuk mengalahkan Mehrunes Dagon.
Itu adalah tindakan pertama dan terakhirnya sebagai Kaisar Tamriel. Di ending main quest ini, kita bisa mendengar pidato dari Martin Septim. The amulet is shattered. Dagon is defeated. With the dragon's blood and the amulet of kings, we have sealed the gates of oblivion forever. The last of the Septims passes now into history. I go gladly, for I know my sacrifice is not in vain. I take my place with my father and my father's fathers. The third age has ended, and a new age dawns. When the next Elder Scroll is written, you shall be its scribe. The shape of the future, the fate of the Empire. These things now belong to you. Ia mengatakan bahwa melalui darah naga dan Amulet of Kings, mereka sudah menyegel gerbang Oblivion untuk selamanya. Entah ini maksudnya sudah ada penghalang permanen antara Mundus dan Oblivion atau bagaimana, kita juga kurang tahu pasti. Setelah Meres Dagon dikalahkan, Okato langsung berlari ke Temple of the One untuk melihat hasil pertarungan tadi. Hero of Kvatch kemudian mengabarinya tentang pengorbanan sang kaisar. Meskipun khawatir akan masa depan Empire tanpa seorang kaisar, Okato berterima kasih kepada Hero of Kvatch atas jasanya dalam membantu Martin Septim melawan Meres Dagon. Okato menobatkan Hero of Kvatch sebagai Champion of Cyrodiil dan memberikannya sebuah armor khusus bernama Imperial Dragon Armor. Main quest Oblivion berakhir di sini. The Elder Scrolls IV Oblivion memiliki dua DLC quest besar, yaitu Knights of the Nine dan Shivering Isles. Sama seperti Skyrim, DLC ini bisa kita mainkan kapanpun tanpa harus menyelesaikan main quest. Oleh karena itu, alur timeline-nya bisa terserah kita. Tetapi untuk menceritakan DLC ini, kita susun sesuai kronologi yang paling memungkinkan, yaitu Oblivion, Knights of the Nine, dan terakhir Shivering Isles. Sekarang kita panggil Hero of Kvatch sebagai Champion of Cyrodiil, karena main quest Oblivion sudah selesai. Beberapa saat setelah Oblivion Crisis selesai, gereja dibela di kota Anvil diserang. Semua orang yang ada di gereja tersebut dibunuh. Berita ini tersebar ke seluruh penjuru Cyrodiil. Champion of Cyrodiil pun mendengar berita ini dan pergi ke kota Anvil untuk menyelidikinya. Di sana, ia menemui seseorang yang menyebut dirinya sebagai The Prophet atau Nabi. Ia dapat ditemui di seberang gereja dibela. Ia berceramah di sana, memperingati masyarakat bahwa serangan di gereja dibela ini merupakan ulah dari seseorang bernama Umaril. Ia juga menjelaskan bahwa Nine Divines butuh seorang champion, seseorang yang bisa mengambil peran Pelinal Whitestreak, The Divine Crusader. Berhubung Champion of Cyrodiil ini sudah menjadi champion, tentu saja ia merasa terpanggil. Champion of Cyrodiil menghampiri Nabi tersebut dan menanyakan terkait ceramahnya. Sang Nabi menceritakan tentang Umaril the Unfeathered, seorang raja elit yang dulu menguasai Cyrodiil, bagaimana ia dikalahkan oleh Pelinal Whitestreak, tetapi jiwanya masih hidup sampai sekarang. Umaril berusaha kembali lagi ke Cyrodiil untuk balas dendam kepada Pelinal dan The Nine Divines, serta menguasai Cyrodiil. Sang Nabi juga menjelaskan tentang Pelinal Whitestreak yang dikenal sebagai Divine Crusader, seorang kesatria yang menjadi champion para Divines dalam mengalahkan para elit pada masa First Era. Ialah yang berhasil membunuh Umaril pada saat itu. Setelah memahami bahwa Cyrodiil sedang dalam bahaya, Champion of Cyrodiil meminta petunjuk dari Nabi tersebut tentang cara menghentikan Umaril. Sang Nabi menjelaskan bahwa Champion of Cyrodiil harus membuktikan dirinya adalah seorang kesatria yang pantas menggantikan Pelinal sebagai Divine Crusader. Untuk itu, Champion of Cyrodiil perlu melakukan sebuah perjalanan spiritual untuk Nine Divines. Champion of Cyrodiil kemudian setuju untuk melakukan perjalanan spiritual ini sesuai petunjuk dari sang Nabi. Memulai perjalanan ini, Champion of Cyrodiil memasuki gereja dibela yang diserang tadi. Di dalam gereja ada tulisan dalam bahasa elit yang dibentuk dari darah. Tulisan itu berbunyi, Os Oyobala Umarire El Nada Rakubar, yang artinya atas kekuatan Umaril yang abadi, para dewa mortal akan dijatuhkan. Setelah menyelidiki gereja tersebut dan mendapatkan informasi tentang sejarah Aelit dan Pelinal, Champion of Cyrodiil keluar dan mulai mengunjungi Way Shrine para Divines untuk menyelesaikan perjalanan spiritualnya. Di perjalanannya mengunjungi tiap Way Shrine ini, Champion of Cyrodiil bertemu dengan seorang kesatria bernama Sir Roderick dan anak buahnya yang bernama Lathon. Sir Roderick juga sedang melakukan ziarah atau perjalanan spiritual yang sama dengan Champion of Cyrodiil untuk mendapatkan berkah dari Nine Divines dan membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi penerus Pelinal Whitestreak. Champion of Cyrodiil bisa memilih untuk menemani Sir Roderick dan menyelesaikan perjalanan spiritual ini bersama-sama.
Setelah mengunjungi semua Way Shrine, Champion of Cyrodiil diangkat ke langit dan bertemu dengan arwah Pelinal Whitestreak. Ia akan menjelaskan tentang dirinya dan Umaril, bagaimana Umaril bisa selamat dari kematiannya dan berusaha untuk kembali lagi dengan bantuan Meridia. Untuk mengalahkan Umaril, Champion of Cyrodiil membutuhkan Crusaders Relics, karena relik ini dulu digunakan oleh Pelinal untuk membunuh Umaril. Pelinal menceritakan bahwa ketika ia meninggal, tubuhnya dimutilasi oleh para Aeolith dan disebarkan ke seluruh penjuru Cyrodiil bersama semua Crusaders Relics yang menempel pada tubuhnya. Pelinal hanya mengingat lokasi untuk Helm of the Crusaders saja, yang berada di sebuah reruntuhan kota Aeolith bernama Vanua, yang terletak di dekat Imperial City. Di kota inilah dipercaya Pelinal dibunuh oleh para Raja Aeolith. Pelinal yakin bahwa helmnya masih ada di reruntuhan ini. Champion of Cyrodiil pun berangkat ke Vanua dan menjelajahi reruntuhan tersebut. Di dalam, ia menemukan mayat seorang ksatria bernama Sir Amiel. Ia menemukan sebuah jurnal yang menjelaskan bahwa Sir Amiel adalah seorang pemimpin dari Ordo Ksatria Knights of the Nine. Ordo ini berfokus untuk mencari dan mengumpulkan Crusaders Relics milik Pelinal. Tetapi pada masa kepemimpinan Sir Amiel, terjadi konflik internal karena ada pihak yang ingin menggunakan Crusaders Relics ini untuk kepentingan pribadi yang mengarah pada dibubarkannya Ordo Ksatria ini. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa markas Knights of the Nine yang terletak di dekat kota Skingrad masih menyimpan salah satu Crusaders Relics, yaitu Cuirass of the Crusader. Champion of Cyrodiil kemudian melanjutkan eksplorasinya di Vanua untuk mencari Helm of the Crusader. Di ujung reruntuhan ini, di sebuah altar, Champion of Cyrodiil menemukan Helm of the Crusader. Helm ini diciptakan dan diberkahi oleh Dibella. Setelah mendapatkan Helm of the Crusader, Champion of Cyrodiil bergegas ke markas Knights of the Nine yang bernama Priory of the Nine. Di sana, Champion of Cyrodiil menemukan sebuah simbol yang menjadi pintu ke ruang rahasia tempat mereka menyimpan Crusaders Relic. Ia berhasil membuka jalan ke ruang rahasia ini menggunakan cincin milik Sir Amiel yang ia temukan di Vanua. Di Rubanah Priory of the Nine, Champion of Cyrodiil bertemu dengan hantu Sir Amiel dan beberapa Knights of the Nine lainnya. Ia mengatakan bahwa Champion of Cyrodiil harus membuktikan kepantasannya untuk mengambil Cuirass of the Crusader dengan cara bertarung melawan hantu para kesatria Knights of the Nine. Setelah berhasil mengalahkan para kesatria ini, Champion of Cyrodiil dipersilahkan untuk mengambil Cuirass of the Crusader. Baju zirah ini diciptakan oleh Akatos dan Mara. Setelah itu, hantu para Knights of the Nine ini mengarahkan Champion of Cyrodiil ke Crusaders Relic lainnya. Sir Casimir menuntun Champion of Cyrodiil untuk menemukan Gauntlets of the Crusader yang terletak di gereja Stendarr di Korol. Sarung tangan ini diciptakan oleh Stendarr. Sir Casimir dikutuk oleh Stendarr karena perbuatannya, sehingga Gauntlets of the Crusader ini jatuh dari tangannya dan menjadi sangat berat, sampai tidak bisa diangkat lagi olehnya. Kutukan ini diturunkan kepada anggota keluarga Sir Casimir yang bernama Kellan. Karena kutukan ini, Kellan merasa lelah setiap saat. Kutukan ini akan diturunkan turun-temurun. Champion of Cyrodiil kemudian berbicara dengan seorang pendeta Stendarr bernama Areldor yang mengatakan bahwa satu-satunya cara mengangkat kutukan Kellan adalah dengan memindahkan kutukan tersebut. Tetapi Areldor tidak cukup kuat untuk mengemban kutukan tersebut dan menyelamatkan Kellan. Akhirnya Champion of Cyrodiil memutuskan untuk bersedia menerima kutukan Kellan dan menyelamatkannya. Champion of Cyrodiil kemudian berdoa kepada Stendarr dan diberikan kemampuan untuk menarik kutukan Kellan dan memindahkan kutukan tersebut kepada dirinya. Setelah mengambil kutukan Kellan, Champion of Cyrodiil dianggap pantas menerima Gauntlets of the Crusader dan kemudian mengambilnya. Karena kejadian ini, Areldor kagum terhadap Champion of Cyrodiil dan meminta untuk bergabung dengan Knights of the Nine sebagai bentuk penebusan dosanya karena gagal menyelamatkan Kellan. Champion of Cyrodiil menerimanya dan dia diangkat menjadi Sir Areldor. Setelah mendapatkan Gauntlets of the Crusader, Champion of Cyrodiil kembali ke Priory of the Nine dan berbicara dengan ksatria lainnya, yaitu Sir Jonkan. Ia menuntun Champion of Cyrodiil untuk mencari Boots of the Crusaders yang diciptakan oleh Kynareth. Sepatu ini terletak di sebuah hutan dekat Imperial City. Di sana ada pendeta Kynareth yang menjaga jalan ke sepatu ini. Champion of Cyrodiil menghampiri kuil Kynareth yang terletak di hutan itu dan bertemu pendeta bernama Abhita Vesnia. Champion of Cyrodiil diarahkan untuk menjalankan sebuah ujian dari Kynareth, memasuki tempat bernama Grove of Trials. Sesampainya di Grove of Trials, Champion of Cyrodiil dihampiri oleh seekor beruang yang dikenal dengan Forest Guardian. Beruang ini akan menyerang Champion of Cyrodiil. Disinilah ia diuji untuk menghormati alam. Champion of Cyrodiil tidak boleh menyerang balik beruang ini. Setelah beberapa serangan, beruang tersebut akan berhenti. Kemudian batu yang menjadi pintu ke dalam Kynareth's Grotto terbuka. Di sanalah Boot of Crusader bisa ditemukan, di sebuah altar yang dijaga oleh dua Spriggan. Mereka tidak menyerang Champion of Cyrodiil dan membiarkannya mengambil sepatu tersebut. Setelah melalui ujian ini, Abhita Vesnia mendapatkan visi dari Kynareth, memerintahkannya untuk bergabung dengan Knights of the Nine. Ia kemudian meminta kepada Champion of Cyrodiil untuk bergabung dan diangkat menjadi Sir Abhita. Setelah berhasil mendapatkan Boots of the Crusader, Champion of Cyrodiil kembali ke Priory of the Nine dan berbicara dengan ksatria lainnya, yaitu Sir Ralvas.
Ia mengarahkan Champion of Cyrodiil untuk mendapatkan Mace of Zenithar yang disimpan di gereja Zenithar di Leyawiin. Sesampainya di gereja Zenithar, Champion of Cyrodiil dihampiri oleh seseorang bernama Carados Oholin. Ia bertanya kepada Champion of Cyrodiil tentang upayanya membentuk kembali Knights of the Nine. Ia juga menginformasikan kepada Champion of Cyrodiil terkait sebuah ujian yang harus dilakukan untuk mendapatkan Mace of Zenithar. Setelah mendapatkan petunjuk dari Carados, Champion of Cyrodiil pergi ke bawah gereja dan memasuki makam Saint Kaladas. Di sana, Champion of Cyrodiil berdoa kepada Zenithar untuk meminta ujian Mace of Zenithar. Ia kemudian dibawa ke sebuah dimensi yang gelap. Champion of Cyrodiil dihadapkan dengan sebuah lembah. Di seberang lembah ini ada altar di mana Mace of Zenithar diletakkan. Champion of Cyrodiil beberapa kali mencoba menyeberang, tetapi selalu gagal dan dikembalikan ke gereja Zenithar. Setelah beberapa percobaan, Champion of Cyrodiil bertanya kepada Carados Oholin terkait ujian ini. Carados memberikan sebuah fakta bahwa Zenithar dan Kynareth dipercaya memiliki kesamaan, di mana Kynareth menjaga dan melindungi alam, sedangkan Zenithar memanfaatkan sumber daya alam untuk kerajinan dan perdagangan. Dengan petunjuk ini, Champion of Cyrodiil kembali melakukan ujian itu. Sekarang, ia mengenakan Boots of the Crusader untuk menyeberang, karena sepatu ini diciptakan dan diberkahi oleh Kynareth. Benar saja, ia berhasil menyeberang dengan aman dan mengambil Mace of Zenithar. Setelah mendapatkan Mace tersebut, Champion of Cyrodiil kembali ke gereja Zenithar. Di sana muncul beberapa tentara Auroran yang dikirim oleh Umaril untuk menyerang gereja tersebut. Champion of Cyrodiil dan beberapa penghuni gereja berhasil mengalahkan para Auroran ini. Carados menghampiri Champion of Cyrodiil dan meminta bergabung dengan Knights of the Night, diangkat menjadi Sir Carados. Setelah mendapatkan Mace of Zenithar, Champion of Cyrodiil kembali ke Priory of the Nine dan berbicara dengan kesatria terakhir, yaitu Sir Henrik. Ia mengarahkan Champion of Cyrodiil untuk mendapatkan Shield of the Crusader yang terletak di sebuah benteng bernama Fort Bulwark. Sir Henrik dan beberapa temannya membangun benteng ini khusus untuk menyimpan Shield of the Crusader. Champion of Cyrodiil memasuki Fort Bulwark dan melalui berbagai puzzle dan jebakan yang telah dipasang oleh Sir Henrik. Di sana, Champion of Cyrodiil menemui seorang ksatria yang juga berusaha mendapatkan Shield of the Crusader. Namanya adalah Sir Thedred. Champion of Cyrodiil menyelamatkannya dan bersama-sama menghadapi berbagai teka-teki di Fort Bulwark. Setelah menyelesaikan semua teka-teki, mereka menemukan Shield of the Crusader yang terletak di ujung benteng ini. Setelah mendapatkan perisai ini, Sir Thedred ingin balas budi kepada Champion of Cyrodiil karena telah menyelamatkannya. Untuk itu, ia bergabung dengan Knights of the Nine. Di tengah pencarian Crusader Relics, Champion of Cyrodiil bertemu dengan anak buah dari Sir Roderick yang pernah ia temui sebelumnya, yaitu Lathon. Selagi Champion of Cyrodiil pergi, Lathon membersihkan dan mendekorasi Priory of the Nine. Ia juga menyampaikan pada Champion of Cyrodiil bahwa Sir Roderick telah meninggal. Karena ia merasa Champion of Cyrodiil adalah orang yang sama pantasnya dengan Sir Roderick, Lathon memberikan Champion of Cyrodiil Greaves of the Crusader yang telah ia dapatkan ketika bersama Sir Roderick. Greaves of the Crusader ini diciptakan oleh Akatos dan Mara. Atas jasanya ini, Lathon bergabung dengan Knights of the Nine dan diangkat menjadi Sir Lathon. Sir Lathon kemudian menyampaikan kepada Champion of Cyrodiil bahwa Sir Roderick meninggal ketika ia berusaha mendapatkan Sword of the Crusader. Pedang ini dipercaya berada di sebuah gua bernama Underball Cave. Di gua inilah mereka menemukan Greaves of the Crusader. Di sana mereka berdua menghadapi arwah dari Lord Beric Finrel yang merupakan salah satu anggota Knights of the Nine. Sir Roderick terbunuh oleh Lord Finrel yang pada saat itu memegang Sword of the Crusader. Champion of Cyrodiil bersama Sir Lathon akhirnya pergi ke Underball Cave untuk mendapatkan Sword of the Crusader. Di sana mereka menemukan mayat dari Sir Roderick. Di ujung gua ini mereka berhadapan dengan arwah Lord Finrel. Champion of Cyrodiil berhasil mengalahkannya dan mengambil Sword of the Crusader. Pedang ini ternodai oleh energi jahat. Untuk membersihkan pedang ini, Champion of Cyrodiil harus pergi ke gereja Arkay di Cheydinhal karena pedang ini adalah ciptaan Arkay. Sesampainya di gereja Arkay, Champion of Cyrodiil menemukan bahwa gereja tersebut sedang diserang oleh tentara Auroran dari Umaril. Setelah mengalahkan semua Auroran ini, Champion of Cyrodiil meletakkan Sword of the Crusader di altar Arkay dan membersihkannya. Setelah pedang tersebut dibersihkan, Champion of Cyrodiil kembali ke Priory of the Night. Di Priory of the Nine, Champion of Cyrodiil bertemu dengan sang nabi dan berbicara tentang langkah selanjutnya. Karena mereka sudah menemukan semua Crusader Relic milik Pelinal, sekarang mereka butuh satu komponen terakhir untuk mengalahkan Umaril, yaitu berkah dari Talos. Pada era Pelinal, Talos belum menjadi dewa, bahkan ia belum lahir. Oleh karena itu, berkah dari Divine pada saat itu hanya ada 8. Tetapi, karena Divine sekarang ada 9, Champion of Cyrodiil butuh berkah dari Talos untuk melengkapi Crusader Relic miliknya. Sang nabi kemudian mengalirkan berkah Talos kepada Champion of Cyrodiil. Berkah Talos atau Blessing of Talos ini bisa digunakan oleh Champion of Cyrodiil untuk mengejar Umaril ke alam jiwa dan membunuhnya untuk selama-lamanya. Setelah mendapatkan Blessing of Talos, Champion of Cyrodiil bersama semua anggota Knights of the Nine pergi ke Garlas Malatar.
sebuah reruntuhan kota elit yang terletak di wilayah Gold Coast di Cyrodiil. Disinilah Umaril akan muncul. Di Garlas Malatar, Champion of Cyrodiil dan para ksatria menghadapi tentara Auroran milik Umaril. Dalam membunuh Auroran ini, mereka harus menghancurkan sebuah orb atau bola yang menghubungkan tubuh mereka dengan Cloud Room semilik Meridia. Ketika orb itu dihancurkan, para Auroran bisa dibunuh dan tidak bisa kembali lagi. Setelah mengalahkan semua Auroran, Champion of Cyrodiil terus masuk sampai ke ujung Garlas Malatar. Di sini, Umaril muncul bersama dengan beberapa tentara Auroran. Pertarungan antara Champion of Cyrodiil dan Umaril pun berlangsung. Setelah pertarungan sengit, Champion of Cyrodiil berhasil membunuh Umaril. Tapi, seperti sebelumnya dengan Pelinal, jiwa Umaril kabur untuk memulihkan kekuatan. Melalui Blessing of Talos, Champion of Cyrodiil berhasil mengejar Umaril sebelum jiwanya berhasil kabur. Mereka pun bertarung lagi di langit. Di pertempuran kedua inilah Champion of Cyrodiil berhasil membunuh Umaril untuk selamanya. Setelah mengalahkan Umaril, Champion of Cyrodiil diteleport kembali ke Priory of the Nine. Ia bertemu dengan hantu para ksatria terdahulu, termasuk Lord Finrel, yang arwahnya sudah tenang dan kembali ke Priory of the Nine dengan nama Sir Beric. Setelah berbicara dengan arwah para ksatria terdahulu, Sir Theodred turun ke bawah tanah dan menemui Champion of Cyrodiil. Ia sangat senang melihat Champion of Cyrodiil masih hidup, karena pada saat Champion of Cyrodiil menggunakan Blessing of Talos untuk mengejar Umaril, jiwanya terpisah dari tubuhnya. Jadi, para Knights of the Nine pada saat itu melihat tubuh Champion of Cyrodiil terbaring tak bernyawa di dekat tubuh Umaril. Mereka pun membawa tubuh Champion of Cyrodiil untuk dimakamkan di Priory of the Night. Para ksatria lainnya turut gembira melihat bahwa Divine Crusader mereka, Champion of Cyrodiil, masih hidup. Mereka pun melanjutkan tugas mereka sebagai Knights of the Nine, menunggu perintah dari sang Divine Crusader. Disinilah questline Knights of the Nine berakhir, dengan Champion of Cyrodiil yang telah diangkat menjadi Divine Crusader. Setelah Champion of Cyrodiil berhasil mengalahkan Umaril dan mengamankan Cyrodiil, muncul kabar ancaman baru, yaitu ada sebuah portal yang terbuka di Niben Bay di dekat kota Brabil. Portal ini berbeda dengan gerbang Oblivion yang dibuka oleh Meros Dagon. Champion of Cyrodiil langsung pergi ke sana dan menginvestigasi. Sesampainya di lokasi portal tersebut, Champion of Cyrodiil bertemu dengan seorang penjaga kota Brapil bernama Gaius Perentus dan seorang kajit gila bernama Sephara. Gaius memperingati Champion of Cyrodiil untuk tidak mendekati portal tersebut, karena sudah ada beberapa orang yang masuk dan keluar dalam keadaan gila, termasuk si Sephara ini. Beberapa saat setelah itu, ada seorang Dunmer yang keluar dari portal tersebut, bernama Belmin Drella. Belmin kemudian menyerang Champion of Cyrodiil dan Gaius. Setelah Belmin terbunuh, Champion of Cyrodiil mendengarkan suara di dalam kepalanya. Suara ini adalah suara dari Sheogorath. Unworthy, unworthy, unworthy! Useless mortal meat, walking bag of dung! A nice effort, though. Shame he's dead. These things happen. Bring me a champion! Rend the flesh of my foes! A mortal champion to wade through the entrails of my enemies. Really? Do come in! It's lovely in the Isles right now. Perfect time for a visit. Champion of Cyrodiil kemudian mengabaikan peringatan dari Gaius dan masuk ke dalam portal tersebut. Memasuki portal ini, Champion of Cyrodiil dibawa ke Shivering Isles, Plain Oblivion milik Sheogorath. Champion of Cyrodiil dibawa ke sebuah ruangan kecil, di mana ada seseorang bernama Haskill duduk di depan sebuah meja. Haskill menyuruh Champion of Cyrodiil untuk duduk dan berbicara dengannya. Haskill menjelaskan bahwa ia adalah Chamberlain dari Sheogorath, atau bisa dibilang tangan kanan dari Sheogorath. Haskill menjelaskan bahwa Sheogorath sedang mencari seorang champion untuk membantunya menghadapi bencana. Champion of Cyrodiil pun menerima tawaran Haskill dan diperintahkan untuk pergi ke New Seoth, di mana Sheogorath membangun istananya. Haskill kemudian menghilang dan ruangan tersebut berubah menjadi kupu-kupu. Champion of Cyrodiil kemudian mulai menjelajah Shivering Isles untuk pergi ke New Seoth. Sekarang ia berada di wilayah bernama The Fringe. Tempat ini berada di luar wilayah utama Shivering Isles dengan dibatasi oleh dinding bernama Gate of Madness. Di wilayah The Fringe ini ada sebuah desa bernama Passwall, di mana tinggal orang-orang yang masuk ke Shivering Isles tetapi tidak bisa masuk ke Gate of Madness. Champion of Cyrodiil berbicara kepada warga lokal dan menanyakan tentang Gate of Madness. Saat itu ada sekelompok adventurer yang berusaha melewati gerbang tersebut. Di sana mereka menghadapi sang penjaga gerbang yang dikenal dengan nama Gatekeeper. Ia adalah seorang Flesh Atronach yang diciptakan untuk menjaga gerbang tersebut. Kunci untuk memasuki Gate of Madness ada pada Gatekeeper ini. Champion of Cyrodiil melihat sekelompok adventurer tersebut dibantai oleh si Gatekeeper. Champion of Cyrodiil kemudian menanyakan kepada warga setempat terkait cara mengalahkan Gatekeeper. Ada yang menyarankannya untuk bekerja sama dengan pemburu bernama Jaired Icebane yang tahu rahasia untuk membunuh Gatekeeper.
Ada juga yang menyarankan Champion of Cyrodiil untuk menyelidiki rahasia Gatekeeper pada penciptanya, yaitu seorang penyihir bernama Relmina Verenim. Kebetulan Relmina sedang berada di desa Passwall pada saat itu. Apabila Champion of Cyrodiil bekerja sama dengan Jaired, mereka akan menciptakan anak panah bernama Gatekeeper Arrows. Anak panah ini mereka buat dari tulang Gatekeeper sebelumnya, yang mereka temukan di sebuah tempat bernama Gardens of Flesh and Bone. Gatekeeper Arrows ini bisa digunakan untuk melemahkan Gatekeeper. Apabila Champion of Cyrodiil menyelidiki Relmina, ia akan menemukan bahwa air mata Relmina bisa digunakan untuk melemahkan Gatekeeper. Ia menemukan Relmina pada malam hari sedang menangis bersama Gatekeeper-nya. Champion of Cyrodiil bisa mengumpulkan sisa-sisa air mata ini dan digunakan untuk melemahkan Gatekeeper. Terlepas jalur mana yang dipilih, Champion of Cyrodiil pada akhirnya berhasil mengalahkan Gatekeeper dan menemukan dua buah kunci, yaitu kunci untuk gerbang Mania dan gerbang Dementia. Jadi Shivering Isles ini dibagi menjadi dua daerah besar, yaitu daerah Mania dan Dementia. Mania menggambarkan kegilaan yang lebih cerah dan eksentrik, sementara Dementia menggambarkan kegilaan yang lebih gelap dan depresif. Anggaplah Champion of Cyrodiil masuk ke daerah Mania. Champion of Cyrodiil terus menelusuri Mania, melawan berbagai makhluk yang mencoba membunuhnya di sana. Sampai pada akhirnya ia sampai di New Sheoth, yang merupakan ibu kota Shivering Isles. New Sheoth ini dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Bliss dan Crucible. Bliss bertempat di daerah Mania, sedangkan Crucible bertempat di daerah Dementia. Champion of Cyrodiil pergi ke istana Sheogorath yang terletak di bagian paling ujung kota. Di sana ia bertemu Sheogorath. Sheogorath menjelaskan bahwa ia memilih Champion of Cyrodiil sebagai championnya untuk menghentikan Directress Jigalac yang akan melaksanakan Grey March di Shivering Isles. Kita sudah menjelaskan tentang hubungan antara Sheogorath dan Jigalac, serta kejadian Grey March di episode tentang Sheogorath. Nah, karena masa Vertera berakhir dengan kematian Martin VII, Jigalac secara sumpah diperbolehkan untuk datang ke Shivering Isles dalam kejadian Grey March ini. Langkah pertama Sheogorath untuk menghadapi Grey March adalah mengaktifkan kembali sebuah fasilitas bernama Cedilian. Fasilitas ini digunakan untuk mencegah para pendatang yang tidak diinginkan sebelum adanya Gatekeeper. Champion of Cyrodiil kemudian pergi ke Cedilian. Fasilitas ini diambil alih oleh sekelompok makhluk bernama Gromites. Para Gromites ini mengambil kristal-kristal bernama Focus Crystal yang dibutuhkan untuk mengoperasikan jebakan di Cedilian. Champion of Cyrodiil berhasil mengalahkan para Gromites ini dan mengembalikan Focus Crystal tadi ke tempat semula dan mengaktifkan kembali Resonator of Judgment sehingga Cedilian bisa beroperasi kembali. Setelah itu, Champion of Cyrodiil bertemu dengan penjaga Cedilian, yaitu seorang Dunmer bernama Caliban Nirandil. Ia sangat senang karena Cedilian sudah bisa digunakan lagi. Resonator of Judgment pada Cedilian ini berfungsi untuk menarik perhatian para adventurer yang sedang menjelajah Shivering Isles. Pada saat itu, kebetulan ada 3 orang adventurer yang langsung tertarik dengan Resonator of Judgment ini dan masuk ke Cedilian. Caliban mengajak Champion of Cyrodiil untuk mengamati dan menyiksa para adventurer ini menggunakan fasilitas yang tersedia di Cedilian. Champion of Cyrodiil bisa memilih untuk membunuh para adventurer ini menggunakan jebakan tersebut atau membuat mereka menjadi gila. Setelah menangani para adventurer ini, muncul kesatria-kesatria bernama Knights of Order yang merupakan daedra milik Jigalac. Para Knights of Order ini menyerang Champion of Cyrodiil dan Caliban. Setelah berhasil mengalahkan para kesatria tadi, Caliban menginformasikan kepada Champion of Cyrodiil bahwa mereka adalah daerah milik Jigalac. Champion of Cyrodiil langsung kembali ke New Sheoth dan melaporkan hal ini kepada Sheogorath. Sheogorath berterima kasih kepada Champion of Cyrodiil karena sudah mengaktifkan kembali Cedilian. Ia diberikan kemampuan untuk men-summon Haskill apabila ia butuh bantuan di Shivering Isles. Setelah itu, Sheogorath memerintahkan Champion of Cyrodiil untuk pergi bertemu dengan Duke daerah Mania dan Dementia. Duke ini adalah pemimpin dari masing-masing daerah tersebut. Hal ini bertujuan agar Champion of Cyrodiil bisa memahami Shivering Isles lebih dalam dan cara kerja politik di Shivering Isles. Champion of Cyrodiil pergi ke House of Mania yang merupakan pusat pemerintahan daerah Mania. Di sana ia bertemu dengan Duke of Mania yang bernama Thadon. Ia memerintahkan Champion of Cyrodiil untuk mencari artefak bernama Chalice of Reversal. Untuk menemukan artefak ini, Thadon memerintahkan Champion of Cyrodiil untuk menemui steward atau tangan kanannya yang bernama Wide Eye. Wide Eye menjelaskan bahwa Thadon sedang kecanduan Veldew yang merupakan zat adiktif yang berasal dari makhluk bernama Elytra. Veldew ini bisa memberikan efek halusinasi kepada penggunanya. Untuk menyembuhkan kecanduan Veldew ini dibutuhkan Chalice of Reversal. Champion of Cyrodiil pun disuruh pergi ke sebuah tempat bernama Dunroot Burrow yang merupakan salah satu sarang Elytra di mana ia bisa menemukan Chalice of Reversal. Di ujung sarang ini, Champion of Cyrodiil menemukan Chalice of Reversal yang dijaga oleh beberapa pecandu Veldew. Setelah berhasil mengalahkan mereka dan mengambil Chalice of Reversal, Champion of Cyrodiil keluar dari Dunroot Burrow. Di luar, ia berhadapan dengan Knights of Order yang disamon melalui portal bernama Obelisks of Order. Menggunakan jantung para Knights of Order, Champion of Cyrodiil berhasil menonaktifkan Obelisk of Order dan menghentikan serangan dari para kesatria ini. Champion of Cyrodiil kemudian kembali ke Thadon membawa Chalice of Reversal.
Karena jasanya ini, Champion of Cyrodiil diangkat menjadi anggota Court of Mania. Setelah menjadi bagian dari Court of Mania, sekarang Champion of Cyrodiil harus menjadi bagian dari Court of Dementia. Untuk itu, ia pergi ke House Dementia dan menemui Duke of Dementia, yaitu Lady Seal. Karena ia adalah perempuan, titelnya adalah Duchess of Dementia, bukan Duke. Lady Seal adalah orang yang paranoid. Ia percaya bahwa ada seseorang yang berusaha untuk membunuhnya. Ia kemudian memerintahkan Champion of Cyrodiil untuk mengungkap rencana pembunuhannya ini. Champion of Cyrodiil diangkat sebagai Grand Inquisitor yang diberikan wewenang untuk menginterogasi dan menyiksa demi mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ia juga memerintahkan algojonya yang bernama Herdir untuk membantu Champion of Cyrodiil. Bersama Herdir, Champion of Cyrodiil menginterogasi para anggota House of Dementia untuk mengungkap rencana ini. Mereka menemukan informasi bahwa seorang Khajiit bernama Mazada terlibat dalam rencana pembunuhan Lady Seal. Mereka pun pergi ke kota Crucible untuk menyelidiki Mazada. Mereka menginterogasi para warga dan menemukan informasi bahwa Mazada sering dilihat bertemu dengan seorang Dark Seducer bernama Nelren secara diam-diam. Sedikit menjelaskan lagi, Dark Seducer atau Mazken adalah para daerah milik Sheogorath yang menempati wilayah Dementia. Mereka juga bertindak sebagai penjaga dan tentara bagi Court of Dementia dan Sheogorath. Sementara itu ada Golden Saint atau Aureal, yang merupakan daerah milik Sheogorath yang menempati wilayah Mania. Mereka bertindak sebagai penjaga dan tentara bagi Court of Mania dan Sheogorath. Oke, kita lanjut. Champion of Cyrodiil dan Herdir akhirnya berhasil mengamati pertemuan antara Mazada dan Nelren. Champion of Cyrodiil dan Herdir menginterogasi dan menyiksa Nelren untuk menemukan siapa dalang di balik rencana ini. Nelren akhirnya mengakui keterlibatannya dan mengungkapkan bahwa yang memiliki rencana untuk membunuh Lady Seal adalah Murin, seorang anggota Court of Dementia. Champion of Cyrodiil kemudian berusaha mengkonfirmasi hal ini melalui bukti yang ada di Mazada. Ia menggeledah rumah Mazada dan menemukan surat perintah dari Murin kepada Mazada. Setelah mendapatkan bukti yang cukup, Champion of Cyrodiil bersama Herdir pergi mengkonfrontasi Murin, sampai akhirnya ia mengakui rencananya itu. Champion of Cyrodiil melaporkan hal ini kepada Lady Seal. Setelah itu, Lady Seal mengajak Champion of Cyrodiil pergi ke ruang penyiksaan di mana Murin telah ditangkap. Lady Seal langsung mengeksekusi Murin. Karena jasanya sebagai Grand Inquisitor, Champion of Cyrodiil diangkat menjadi anggota Court of Dementia. Setelah menjadi bagian dari Court of Mania dan Dementia, Champion of Cyrodiil kembali ke Sheogorath untuk menerima tugas selanjutnya. Sheogorath menjelaskan bahwa dengan Grey March yang semakin dekat, masyarakat Shivering Isles semakin cemas dan takut akan kedatangan Jigalak. Maka dari itu, Sheogorath memerintahkan Champion of Cyrodiil untuk menyulut kembali Great Torch atau api obor agung yang ada di New Sheoth untuk menenangkan masyarakat dan mencegah mereka bergabung dengan Jigalak ketika Grey March berlangsung. Untuk menyalakan obor ini, Champion of Cyrodiil harus mengambil api bernama Cold Flame of Agnon yang terletak di sebuah benteng bernama Sailorn. Sheogorath juga meminta Champion of Cyrodiil untuk menyelesaikan konflik antara Golden Saints dan Dark Seducer di Sailorn. Champion of Cyrodiil pun pergi ke sana, bertemu dengan Golden Saint dan Dark Seducer. Di sini, Champion of Cyrodiil bisa memilih untuk memihak dengan Golden Saint atau Dark Seducer. Anggaplah ia memihak kepada Golden Saint. Champion of Cyrodiil bersama para Golden Saint masuk ke Sailorn dan berperang melawan para Dark Seducers. Pada akhirnya, Golden Saints berhasil mengalahkan para Dark Seducers ini. Setelah memenangkan konflik tersebut, komandan dari para Golden Saint ini mengikuti Champion of Cyrodiil ke sebuah altar bernama Altar of Despair, di mana mereka bisa mendapatkan Cold Flame of Agnon. Sang komandan tersebut mengorbankan dirinya, sehingga Flame of Agnon bisa menyala. Champion of Cyrodiil kemudian mengambil api tersebut. Dengan diselimuti Cold Flame of Agnon, Champion of Cyrodiil kembali ke New Sheoth. Ia masuk ke gereja di dekat Palace of Sheogorath bernama Sacellum of Ardensul. Di sini, Champion of Cyrodiil bisa memilih untuk menyalakan Great Torch di bagian Mania atau Dementia. Anggaplah ia memilih Mania. Champion of Cyrodiil pun memindahkan api tersebut dari tubuhnya dan menyalakan The Great Torch. Setelah berhasil, Champion of Cyrodiil kembali ke Sheogorath untuk tugas selanjutnya. Sheogorath ingin mengangkat Champion of Cyrodiil sebagai seorang Duke, menguasai salah satu daerah, yaitu Mania atau Dementia. Untuk itu, ia harus menurunkan Duke atau Duchess yang sekarang menjabat dan menggantikan mereka. Anggaplah Champion of Cyrodiil memilih untuk menjadi Duke of Mania. Champion of Cyrodiil pergi ke gereja dan bertemu dengan pendeta Mania yang bernama Dervenin. Ia menjelaskan bahwa untuk menjadi Duke of Mania, Champion of Cyrodiil harus menjalankan sebuah ritual bernama Ritual of Accession. Ritual ini dilakukan dengan cara meracuni Duke yang sekarang menggunakan zat bernama Green Mold, menyebabkan jantungnya meledak. Darah dari jantung yang meledak ini digunakan untuk mengangkat Duke selanjutnya. Biasanya hal ini dilakukan secara sukarela ketika sang Duke telah memilih penerus. Tetapi dalam kasus ini, Champion of Cyrodiil harus meracuni Duke of Mania secara diam-diam. Champion of Cyrodiil kemudian menyelidiki tentang Green Mold ini dan menemukan bahwa Thadon menyimpan banyak Green Mold untuk ia konsumsi. Champion of Cyrodiil kemudian mencuri Green Mold ini dan meracuni makanan Thadon.
Pada akhirnya, Thadon overdosis dan meninggal. Champion of Cyrodiil kemudian mengambil darah ini dan membawanya ke sebuah altar yang berada di Caecilium of Ardensul. Dengan itu, Ritual of Mania telah diselesaikan, dan Champion of Cyrodiil sekarang secara sah sudah menjadi Duke of Mania. Sebelum lanjut, mungkin kita jelaskan dulu quest Duke of Dementia. Ritual yang ini lebih sederhana, di mana penerus selanjutnya harus membunuh Duke yang sekarang. Maka dari itu, Champion of Cyrodiil akan membunuh Lady Seal dalam pertarungan, mengambil jantungnya, kemudian dibawa ke altar di gereja. Hampir mirip dengan Ritual of Mania. Oke, kita lanjut. Dervanian kemudian menyelesaikan Ritual of Mania dan mengangkat Champion of Cyrodiil sebagai Duke of Mania. Sheogorath kemudian muncul untuk menobatkan dan memberkahi Champion of Cyrodiil sebagai Duke of Mania. Saat Sheogorath sedang berbicara, Lady Seal masuk dan menginterupsinya. Apabila kita menjadi Duke of Dementia, Thadon yang akan datang. Sheogorath cukup kesal akan hal ini. Lady Seal marah karena Thadon dibunuh dan digantikan oleh seorang pendatang baru. Ia juga merasa bahwa Sheogorath sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Ia menyampaikan bahwa The Prince sekarang sedang diserang oleh pasukan Jigalak. Ia kemudian mengatakan bahwa ia akan memihak kepada Jigalak dan langsung pergi. Setelah Lady Seal pergi, Sheogorath menyelesaikan upacara penobatan Champion of Cyrodiil sebagai Duke of Mania. Sheogorath kemudian memerintahkan Champion of Cyrodiil untuk pergi melindungi The Fringe dari serangan Jigalak. Champion of Cyrodiil kemudian pergi ke The Fringe, ke desa Passwall. Di sana, Knights of Order sudah melancarkan serangan mereka dan banyak kristal-kristal Jigalak yang muncul. Champion of Cyrodiil kemudian memerintahkan tentara Golden Sands yang ia pimpin untuk menyerang para Knights of Order dan melindungi warga. Setelah memukul mundur Knights of Order di Passwall, Champion of Cyrodiil langsung pergi ke sebuah reruntuhan bernama Sedepen. Ia mendapatkan informasi bahwa Obelisk of Order yang mensaman para Knights ini ada di sana. Di dalam Sedepen, Champion of Cyrodiil menemukan wali kota Passwall yang bernama Sheldon. Ia bersembunyi di sana dari serangan Knights of Order. Champion of Cyrodiil pada akhirnya berhasil menemukan Obelisk of Order yang ia cari dan segera menonaktifkannya menggunakan jantung Knights of Order. Setelah itu, Sedepen mulai runtuh. Tetapi, Champion of Cyrodiil dan Sheldon berhasil keluar dari tempat itu. The Fringe berhasil diselamatkan. Champion of Cyrodiil kemudian kembali ke Sheogorath untuk menerima tugas selanjutnya. Sheogorath memerintahkan Champion of Cyrodiil untuk membantu Relmina Verenim menciptakan Gatekeeper baru demi meningkatkan pertahanan Shivering Isles dalam menghadapi Grey March. Champion of Cyrodiil kemudian diperintahkan untuk pergi ke Sazelm, yang merupakan fasilitas penelitian sekaligus markas milik Relmina Verenim. Ketika bertemu Relmina, ia masih agak kesal terhadap Champion of Cyrodiil karena telah membunuh Gatekeeper miliknya. Tetapi ia setuju untuk menerima bantuan Champion of Cyrodiil menciptakan Gatekeeper baru. Relmina memerintahkan Champion of Cyrodiil untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan di Gardens of Flesh and Bone. Setelah mendapatkan bahan-bahan tadi, Champion of Cyrodiil kembali ke Relmina. Selanjutnya, Champion of Cyrodiil diminta untuk memilih anggota badan dari Gatekeeper yang mereka buat. Setiap anggota badan akan memberikan kemampuan yang berbeda untuk Gatekeeper yang akan mereka buat. Setelah selesai memilih anggota badan, Champion of Cyrodiil dan Relmina pergi ke Gate of Madness dan menjalankan ritual penciptaan Gatekeeper yang baru. Mereka pun berhasil. Tak lama setelah Gatekeeper ini diciptakan, datang sekelompok Knights of Order yang berusaha masuk ke Shivering Isles. Tak butuh waktu lama bagi Gatekeeper yang baru ini untuk menghabisi para Knights of Order ini. Setelah sukses menciptakan Gatekeeper, Champion of Cyrodiil kembali ke Sheogorath untuk menerima tugas berikutnya. Saat Champion of Cyrodiil sedang berbicara dengan Sheogorath, ada seorang pembawa pesan yang menyampaikan bahwa para Dark Seducers di Pinnacle Rock sedang diserang oleh Knights of Order. Sementara itu, Lady Seal sudah menelantarkan para Dark Seducers dan berkhianat. Champion of Cyrodiil langsung turun tangan dan pergi ke Pinnacle Rock untuk membantu para Dark Seducers. Di Pinnacle Rock ini, kita bisa melihat pengaruh Jigalak sudah muncul. Wellspring para Dark Seducer juga sudah dikorup oleh Jigalak. Wellspring ini adalah sebuah sumur yang menjadi tempat kembalinya jiwa para Dark Seducer. Para Golden Saint juga punya Wellspring mereka di daerah Mania. Ketika para Golden Saint atau Dark Seducer terbunuh, jiwa mereka akan kembali ke Wellspring dan akan dihidupkan lagi. Dengan Wellspring yang telah dikorup oleh Jigalak, para Dark Seducer tidak bisa dihidupkan kembali ketika mereka terbunuh. Champion of Cyrodiil bersama sisa-sisa tentara Dark Seducer berperang melawan para Knights of Order. Pada akhirnya, mereka berhasil mengalahkan semua Knights of Order dan menghancurkan kristal Jigalak yang mengkorup Wellspring di sana. Para Dark Seducer yang meninggal pun bisa dihidupkan kembali. Akhirnya, para Dark Seducers tidak lagi benci terhadap Mania, karena Duke of Mania telah berjasa besar terhadap mereka. Setelah menolong para Dark Seducers, Champion of Cyrodiil kembali ke Sheogorath untuk tugas selanjutnya. Tetapi Sheogorath menyampaikan bahwa mereka sudah terlambat. Sudah waktunya bagi Sheogorath untuk berubah menjadi Jigalak dan melaksanakan Grey March. Ia pun berubah dan menghilang dari Palace of Sheogorath. Bingung harus berbuat apa, Champion of Cyrodiil berkonsultasi dengan Haskill.
Karena Sheogorath sudah berubah menjadi Jigalath, maka Champion of Cyrodiil harus mengambil peran sebagai Sheogorath untuk menghadapi Jigalath dan menghentikan Grey March. Langkah pertama adalah pergi ke perpustakaan Jigalath di sebuah tempat bernama Knife Point Hollow. Di sana, Champion of Cyrodiil harus menemukan Staff of Sheogorath. Tongkat ini adalah simbol kekuasaan Sheogorath di Shivering Isles. Champion of Cyrodiil pun pergi ke sana. Sesampainya di perpustakaan Jigalath, Champion of Cyrodiil bertemu dengan seorang imperial bernama Daius of Mytheria. Ia adalah seorang pengikut setia Jigalath yang dikurung oleh Sheogorath dan diperintahkan untuk menjaga perpustakaan Jigalath. Champion of Cyrodiil bertanya-tanya tentang Jigalath kepada Daius, serta tentang Staff of Sheogorath. Daius kemudian mengatakan bahwa untuk membuat Staff of Sheogorath, mereka membutuhkan dua komponen penting, yaitu Eye of Chitra dan batang kayu dari Tree of Shades. Melalui arahan Daius, Champion of Cyrodiil pergi mencari kedua komponen tersebut. Eye of Chitra ini dibutuhkan karena Staff of Sheogorath harus menyimpan rahasia yang tidak pernah dilihat oleh masyarakat Shivering Isles. Nah, Chitra ini adalah salah satu orang yang selamat dari kejadian Grey March ketika Second Era berakhir. Maka dari itu, matanya bisa digunakan untuk menciptakan Staff of Sheogorath. Champion of Cyrodiil pergi ke markas Chitra di Howling Halls. Di sana, ia memimpin sektenya yang bernama Apostles of the Lights, di mana mereka menentang Sheogorath karena mereka percaya bahwa Sheogorath meninggalkan mereka ketika Grey March berlangsung. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya Sheogorath berubah menjadi Jigalath. Champion of Cyrodiil pergi ke sana dan membantai habis sekte Apostles of the Lights, kemudian mengambil Eye of Chitra. Setelah mendapatkan Eye of Chitra, ia pergi ke sebuah reruntuhan bernama Milkar, di mana ia bisa mendapatkan batang kayu Tree of Shades. Untuk mendapatkan batang kayu ini, Champion of Cyrodiil harus masuk ke sebuah kolam bernama Grove of Reflection, di mana kolam ini akan menciptakan klon dari Champion of Cyrodiil untuk melawannya. Ketika Champion of Cyrodiil berhasil mengalahkan klonnya, ia bisa mengambil batang kayu dari Tree of Shades dan mendapatkan sebuah senjata bernama Shadowrend. Champion of Cyrodiil membawa Eye of Chitra dan batang kayu Tree of Shades ini kepada Daius dan menciptakan Staff of Sheogorath yang baru. Daius kemudian menjelaskan bahwa untuk mengaktifkan tongkat ini, Champion of Cyrodiil harus mengisi kekuatannya di Font of Madness yang terletak di Palace of Sheogorath. Champion of Cyrodiil pergi ke Palace of Sheogorath. Di belakang takhta Sheogorath ada sebuah tempat bernama Fountainhead. Di sanalah Font of Madness bisa ditemukan. Tetapi Font of Madness ini sudah dikorup oleh Jigalath sehingga ia tidak bisa mengaktifkan Staff of Sheogorath. Untuk itu, ia harus masuk lebih dalam lagi untuk membersihkan pengaruh dari Jigalath. Di sana, ia menemukan bahwa Knights of Order sudah menginvasi tempat tersebut dan membawa pengaruh Jigalath ke sana. Ia juga menemukan Lady Seal mengenakan armor Priest of Order dan memimpin para Knights of Order. Champion of Cyrodiil berhasil mengalahkan si pengkhianat ini dan para Knights of Order, sehingga tempat itu bersih dari pengaruh Jigalath. Champion of Cyrodiil langsung mencelupkan Staff of Sheogorath ke Font of Madness dan mengaktifkan tongkat tersebut. Sekarang, Champion of Cyrodiil telah sukses mengambil peran Sheogorath sebagai pemimpin Shivering Isles. Sesaat setelah Staff of Sheogorath aktif, seorang Golden Saint masuk dan mengabari Champion of Cyrodiil bahwa di depan Palace of Sheogorath muncul Obelisk of Order milik Jigalath. Champion of Cyrodiil langsung keluar dan menghadapi para Knights of Order di sana bersama tentara Golden Saint dan Dark Seducers miliknya. Mereka pun berhasil mengalahkan para Knights of Order dan Priest of Order serta menonaktifkan Obelisk of Order yang mereka ciptakan. Setelah semuanya dikalahkan, Jigalath muncul dan menghadapi Champion of Cyrodiil secara langsung. Dengan pedang besarnya, Jigalath bertukar serangan dengan Champion of Cyrodiil. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Champion of Cyrodiil berhasil mengalahkan Jigalath. Setelah Jigalath kalah, ia menyampaikan pidato singkat kepada Champion of Cyrodiil. Ia mengatakan bahwa dengan Champion of Cyrodiil sebagai Sheogorath mengalahkan Jigalath, mereka telah memutus siklus Grey March dan kutukan Jigalath. Sekarang, Sheogorath dan Jigalath adalah dua entitas yang berbeda. Setelah pidato selesai, Jigalath pergi meninggalkan Shivering Isles. Setelah kejadian ini, Haskill menobatkan Champion of Cyrodiil secara resmi sebagai Sheogorath yang baru. Sebagai penguasa Shivering Isles, Sheogorath mengendalikan semua tentara Golden Saint dan Dark Seducer. Ia juga bisa memanipulasi Shivering Isles sesuka hatinya, contohnya mengganti cuaca. Meskipun telah menjadi Sheogorath, wujud yang ia gunakan masih wujud Champion of Cyrodiil. Mungkin karena ia baru menjabat ya, jadi dia belum tersinkronasi secara penuh dengan kekuatan dan perannya sebagai Sheogorath, atau ia belum cukup gila. Setelah Champion of Cyrodiil mengalahkan Jigalath dan menjadi Sheogorath, main quest Shivering Isles berakhir. Sama seperti player karakter lainnya, Hero of Kvash atau Champion of Cyrodiil bisa menjalankan ratusan side quest di dalam game. Kita akan menjelaskan beberapa side quest faction atau guild dan tentang side quest Daedric Prince. Yang pertama ada Fighters Guild. Ketika Champion of Cyrodiil bergabung dengan Fighters Guild, ia memulai dari rank bawah. Ia mengambil pekerjaan yang tersedia di sana, berpindah dari satu cabang ke cabang lainnya. Fighters Guild di Cyrodiil memiliki cabang di setiap kota besar. Perlahan, Champion of Cyrodiil naik tingkat dalam Fighters Guild. Pada saat menjadi anggota tingkat tinggi,
Champion of Cyrodiil membantu mengalahkan dan menyingkirkan guild rival mereka yang bernama Blackwood Company. Guild ini menggunakan getah hist dari pohon hist yang mereka selundupkan ke Cyrodiil. Getah dari pohon hist ini memberikan mereka kekuatan yang luar biasa, tetapi mereka menjadi berhalusinasi dan cenderung melakukan kejahatan karena hal tersebut. Champion of Cyrodiil berhasil memusnahkan pohon hist tersebut dan menyingkirkan Blackwood Company. Pada akhirnya, Champion of Cyrodiil dijadikan Guild Master atau pemimpin Fighters Guild. Yang kedua adalah Mages Guild. Sama seperti Fighters Guild, Champion of Cyrodiil bergabung ke Mages Guild mulai dari rank awal. Ia menjalankan berbagai quest dan tugas dari seniornya sampai perlahan naik tingkat. Mages Guild juga memiliki cabang di setiap kota besar di Cyrodiil. Setelah menyelesaikan cukup quest di setiap cabang, Champion of Cyrodiil akan diberikan rekomendasi oleh kepala cabang untuk mendaftar ke Arcane University, sebuah sekolah sihir yang terletak di Imperial City yang merupakan bagian dari Mages Guild. Saat menjadi bagian dari Arcane University, Champion of Cyrodiil membantu sang Archmage atau sang pemimpin untuk mengalahkan Mannimarco. Belum jelas apakah Mannimarco yang ini sama dengan Mannimarco yang kita temuin di Elder Scrolls Online atau Daggerfall, karena ia sangat lemah di sini. Saat konflik dengan Mannimarco ini, sang Archmage yang bernama Hannibal Traben mengorbankan dirinya. Di detik-detik terakhir, Champion of Cyrodiil diangkat menjadi Archmage yang baru untuk meneruskan Hannibal Traben. Pada akhirnya, Champion of Cyrodiil berhasil mengalahkan Mannimarco. Yang ketiga adalah Thieves Guild. Ada dua cara Champion of Cyrodiil bergabung dengan Thieves Guild, yaitu dengan menyelidiki mereka atau diundang langsung oleh mereka setelah Champion of Cyrodiil melakukan tindak kriminalitas dan keluar dari penjara. Mereka memiliki basis di distrik Waterfront yang terletak di Imperial City. Champion of Cyrodiil membantu guildmaster mereka yang bernama Grey Fox untuk mencuri sebuah Elder Scroll. Nah, Grey Fox menggunakan Elder Scroll ini untuk mematahkan kutukan Grey Fox dan mengembalikan identitas aslinya. Setelah berhasil mematahkan kutukan tersebut, sang Grey Fox memberikan Grey Cowl dan titel Grey Fox kepada Champion of Cyrodiil, menjadikannya pemimpin baru dari Thieves Guild. Selanjutnya ada Dark Brotherhood. Champion of Cyrodiil diundang bergabung dengan Dark Brotherhood setelah ia diamati membunuh seseorang yang tidak bersalah. Champion of Cyrodiil bergabung ke Cheydinhal Sanctuary. Di sana, ia naik pangkat sampai diangkat menjadi seorang Silencer. Saat menjadi Silencer, ia diperintahkan oleh speakernya untuk membunuh semua anggota Dark Brotherhood di Cheydinhal Sanctuary. Kita sudah membahas cerita ini di episode tentang Dark Brotherhood. Pada akhirnya, Champion of Cyrodiil menjadi listener dari Dark Brotherhood. Selanjutnya ada Arena. Arena adalah tempat pertarungan gladiator di Imperial City. Di sini, dua orang petarung akan dipertemukan dan akan bertarung sampai mati. Masyarakat bisa datang dan menyaksikan pertandingan di arena ini sambil berjudi bila mereka mau. Nah, Champion of Cyrodiil bisa bergabung sebagai petarung di arena ini. Satu persatu lawannya ia kalahkan sampai ia naik menjadi petarung ranking tinggi. Pada saat itu, Grand Champion atau bisa dibilang petarung terbaik dan dengan ranking tertinggi di sana adalah seorang Orskimmer bernama Agronak Gromalog yang mendapatkan julukan The Grey Prince. Ia memiliki ayah seorang vampir, sehingga ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Champion of Cyrodiil membantu Agronak untuk mencari tahu identitas asli ayahnya. Setelah itu, mereka bertarung di arena untuk mempertaruhkan gelar Grand Champion. Champion of Cyrodiil berhasil mengalahkan Grey Prince dan diangkat menjadi Grand Champion. Saat menjadi Grand Champion, ada seorang bosmer bernama Adoring Fan yang menjadi fans berat dari Champion of Cyrodiil. Ia sangat mengagungkan Champion of Cyrodiil dan akan bersedia mengikutinya kemanapun. Ia bahkan mau menyembah Champion of Cyrodiil. Kemudian ada quest dari Daedric Prince. Di Cyrodiil ada 15 Daedric Shrines atau kuil Daedric Prince yang bisa dikunjungi secara terbuka. Para penyembah Daedric Prince akan pergi ke kuil masing-masing Daedric Prince yang mereka sembah untuk berkumpul dan berdoa bersama pengikut lainnya. Champion of Cyrodiil bisa pergi ke kuil-kuil ini dan berdoa sambil memberikan sesajen. Ia akan diberikan sebuah tugas untuk kemudian dihadiahkan sebuah Daedric artefak. Salah satu Daedric artefak yang didapatkan oleh Champion of Cyrodiil hancur karena digunakan untuk membuka portal ke Paradise. Walaupun sudah menjalankan tugas dan menjadi champion bagi semua Daedric Prince ini, tidak akan ada yang berhak mengklaim jiwa Champion of Cyrodiil, karena sekarang ia adalah seorang Daedric Prince, yaitu Sheogorath. Lucunya, apabila Champion of Cyrodiil pergi ke kuil Sheogorath saat ia menjadi Sheogorath, yang akan menjawab doanya adalah Haskill, dan ia akan membantu Sheogorath berbuat onar di sebuah desa Khajiit. Ini pernah kita bahas di episode tentang Sheogorath. Ya, begitulah nasib Champion of Cyrodiil sekarang, seorang Daedric Prince. Hero of Kvatch atau Champion of Cyrodiil adalah sebuah kisah di mana seseorang mulai dari titik nol sampai menjadi dewa. From zero to hero, from hero to god. Dari seorang tahanan biasa menjadi tangan kanan sang kaisar, menjadi pahlawan Cyrodiil, menjadi kesatria kebanggaan Nine Divines, dan sekarang menjadi Daedric Prince of Madness. Ia bisa kita temui di game The Elder Scrolls V Skyrim. Ya, Sheogorath yang kita temui di game itu adalah Champion of Cyrodiil. Kalau kita perhatikan betul-betul dialognya, Sheogorath menyinggung tentang Martin Septim, upaya mereka mengalahkan Varus Dagon, Grey Fox, dan kasus di Dark Brotherhood.
Kalau kita tarik kesimpulan dari dialog ini, secara kanon, Champion of Cyrodiil pernah menjadi Grey Fox dan memimpin Thieves Guild. Ia juga terlibat dalam kasus pengkhianatan Dark Brotherhood sampai akhirnya menjadi listener. Ini adalah kasus langka, di mana kita bertemu dengan karakter utama di game sebelumnya. Selain di Skyrim, Champion of Cyrodiil bisa kita temui di game The Elder Scrolls Legends dan The Elder Scrolls Blades, dalam wujud Sheogorath tentunya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Cukup panjang ya pembahasan kita. Kita membahas alur cerita full dari game Oblivion, DLC Knights of the Nine, dan Shivering Isles. Karakter player yang akan kita bahas selanjutnya adalah Derevarin. Tentunya kita akan membahas alur cerita Morrowind beserta DLC-nya. Tapi kita jeda dulu dan kita akan bahas topik lain sebelum itu. Nantikan saja ya. Kita sudahi dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.